Halo Gemini, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah reading tentang blessing atau hal manis apa yang akan terwujud di realita kamu di 2023. Ini kita shuffle dulu ya, baru nanti kita bahas. Kalau misalnya kamu mau skip, silakan langsung ke readingnya. Oke, sangat menarik. Ini dominannya, enggak sih, ini energinya ada semua ya. Jadi 2023 kamu akan sangat berwarna, aspek romansnya ada, aspek finansialnya ada, misteri ilahinya ada. Oke, mari kita mulai dari blessing. Kamu ada Ten of Wands, ada Three of Wands, ada Six of Pentacles. Pertama, ini Ten of Wands berbicara apa? Kalau misalnya kamu capek atau kamu berada di titik mungkin mulai kehilangan optimisme kamu, itu semua akan segera berakhir ya. Karena angka 10 itu adalah sebuah angka completion, terutama jika itu berhubungan dengan sesuatu yang memberatkan hati kamu, kamu sudah berada di ujung dan memasuki tahun 2023, semua beban berat kamu, jalan keluar, solusi yang kamu tunggu, kamu akan melihat itu semua ya. Karena apa? Di sini ada Three of Wands. Three of Wands itu pertama berbicara momentum, berbicara tentang apa yang kamu tunggu itu akan datang ke realita kamu, juga berbicara tentang perjalanan, berbicara traveling juga bisa, kayak ada perpindahan gitu. Mungkin pindah tempat kerja, pindah rumah, kamu pergi traveling ke suatu tempat, atau ada orang yang dari jauh gitu mau mengunjungi kamu. Lalu bicara dengan Six of Pentacles di sini ya, kalau berbicara aspek misalnya hubungan, entah itu pertemanan, hubungan romantis, kamu akan melihat hubungan yang akan bertransformasi. Apapun itu di 2023 akan menjadi hubungan yang seimbang, hubungan yang take and give. Lalu berbicara juga aspek finansial, akan ada progresi dengan Six of Pentacles di sini. Yang perlu menjadi perhatian kamu atau advice kamu adalah The Fool sama The Moon ya. Dengan The Fool di sini, tadi aku bilang mungkin kamu kehilangan optimisme kamu ya, karena kamu terlihat capek di sini. Tapi tadi juga aku bilang bahwa angka 10 itu completion, kamu sudah berada di ujung, satu siklus itu akan selesai dan beban berat kamu akan berakhir, atau kamu akan menemukan jawaban solusi yang kamu tunggu selama ini. Dengan The Fool, awalan baru yang powerful ya, 4 S jadi 1. Ini kayak apa ya, kamu open gitu sama semesta, siap memasuki sebuah lembaran baru ini dengan optimisme kamu lagi, karena kamu punya 4 S jadi 1, semua awalan baru yang kamu mau lihat terwujud di realita kamu, perjalanan kamu dimulai dari The Fool. Dan The Fool itu vibe-nya menyenangkan, vibe-nya optimis. Lihat warna dominannya itu warna kuning, kalau warna kuning itu vibe-nya itu menyenangkan sih. Lalu ada The Moon. The Moon berbicara tentang pertama, kalau misalnya ada rasa takut dan pesimisme kamu gitu, kamu harus benar-benar lihat apakah rasa takut itu beneran nyata, atau hanya itu ada di kepala kamu, atau itu sebuah ilusi. Bahwa mungkin kamu terlalu banyak nonton berita, terutama berita belakangan ini kan vibe-nya agak berat ya. Kalau itu menambah rasa takut kamu, rasa beban pikiran kamu, sebaiknya kamu kurangin dulu atau nggak sama sekali gitu. Lalu yang kedua, kalau misalnya kamu dengan demun gini ya, kamu nggak tahu ke depannya seperti apa atau gimana jalan kamu, tenang. Apa yang kamu perlu tahu, nanti kamu akan tahu pada waktunya, dan jalan kamu selalu dituntun. Seperti jalan setapak yang ada di sini ya, di sinari terang bulan gitu. Kamu nggak pernah sendirian dan kamu akan selalu dituntun dalam perjalanan kamu. Lalu ini 4 bulan pertama, deretan ini 4 bulan yang kedua, lalu 4 bulan yang terakhir. Di 4 bulan pertama ada woman holding a heart. Ada orang yang ngasih hatinya buat kamu, gak masalah laki-laki atau perempuan. Ini lebih kepada sebuah dinamika ya, bahwa akan ada orang yang mau datang ke hidup kamu. Karena di sini ada Two of Wands, ada Page of Swords, ada Knight of Pentacles. Jadi kayak aku melihatnya gini ya, dengan Two of Wands, Page of Swords, dan Knight of Pentacles. Orang ini nih kayak mengamati kamu dari jauh, mencari tahu lebih jauh tentang diri kamu, gimana cara dapetin hati kamu, menyusun strateginya untuk bisa masuk ke hidup kamu. Makanya dia terlihat perlahan dengan Knight of Pentacles. Dia mau ngasih hatinya ke kamu, tapi dia mau cari tahu lebih dulu, mau memahamin kamu dulu, baru ketika dia sudah yakin gimana caranya nih masuk ke hidup kamu, baru di saat itulah dia muncul ya. Dan dengan Two of Wands di sini,
Ini vibe yang sangat menyenangkan untuk memasuki tahun yang baru. Yang tadi aku bilang, ini warna kuningnya cukup dominan di reading kamu. Itu artinya banyak hal menyenangkan yang mau datang terwujud di realita kamu di 2023. Lalu yang berikutnya di sini ada cakra keempat. Cakra keempat itu cakra hati ya. Gini, karena di sini ada 10 of Wands gitu. Mungkin gitu di 2022 banyak hal, dan sampai di ujung tahun ini juga kayak banyak hal yang mengganjal hati kamu. Mungkin ada sesuatu yang mengecewakan kamu, bikin kamu sedih, bikin kamu marah. Ini sebuah reminder buat kamu ya, bahwa semesta akan membantu kamu keluar dari apapun itu energi yang mengganjal di hati kamu, supaya apa, kedepannya langkah kamu ringan gitu, energi kamu juga lebih fresh lagi, nggak jadi apa ya, jadi energi yang stagnan dalam hidup kamu. Dan ini semuanya adalah major arcana. Di 4 bulan yang kedua ini ada sesuatu yang signifikan ya. Terutama gini, Judgment, Hangman, dan The World. Yang tadi aku bilang ada sebuah completion. Ada kayak kamu bisa melihat kepingan puzzle kehidupan kamu dengan Hangman di sini. Karena apa? Hangman itu berbicara momen hidayah, momen inspirasi. Sebuah momen kayak aha momen gitu ya. Dan itu inspirasi itu, momen hidayah itu kayak datangnya dari semesta langsung gitu. Dan kamu bisa mengerti. Lalu Hangman juga berbicara tentang pengorbanan dan fleksibilitas. Ketika momen hidayah, momen inspirasi, momen pencerahan atau intuisi kamu bilang sesuatu, sebaiknya kamu perhatikan, karena di situ kamu bisa melihat, kamu bisa mendengar apa yang perlu kamu lakukan ke depannya, seperti apa kepingan-kepingan puzzle yang mungkin sebelumnya belum kamu pahamin gitu. Di 4 bulan yang kedua terutama, kamu akan bisa melihat itu lebih jauh, dan kamu tahu perlu ngapain dengan situasi ini, dengan orang-orang tertentu ini. Karena judgment, sebuah kesempatan, seperti sebuah kesempatan baru terlahir kembali. Kayak ini orang kan kayak keluar dari peti mati gitu ya. Kayak versi diri kamu yang lama itu udah mati. Yang ada adalah versi diri kamu yang udah bertransformasi, yang udah ngelewatin banyak hal, yang udah banyak belajar, yang cara berpikirnya udah berubah, yang tahu gimana caranya berserah dan percaya bahwa jalan kamu selalu akan dituntun, bahwa kamu akan tahu semua hal yang kamu perlu tahu pada waktunya. Dan kamu memasuki chapter yang baru di 2023 ini dengan The World, dan juga dengan banyak blessing yang mau menanti di hidup kamu. Karena tadi aku bilang apa? Warna kuningnya ini dominan loh. Dominan, banyak hal yang sangat menyenangkan. Dan di sini ada Six of Cups ya. Sini healer of the ages, energi pemulihan yang sangat signifikan. Dan di sini ada Six of Cups. Six of Cups itu pertama berbicara bahwa semesta mau ngasih kamu sesuatu ya, kejutan yang menyenangkan, mungkin berwujud manifestasi tentang sesuatu hal, magician, yang selama ini berusaha kamu manifest, yang selama ini berusaha kamu bangun, yang kamu mau melihat itu terwujud di realita kamu. Entah itu hubungan romantis, entah itu jawaban, solusi, beban berat yang berakhir, sebuah kesempatan baru. Mungkin selama ini yang kamu butuh sebuah kesempatan baru ya, kayak ada yang perlu denger ini, kayak tiba-tiba aku terpikir aja gitu, kayak aku perlu ngomong, ada yang perlu denger, dia cuma butuh kesempatan baru, satu kesempatan untuk mulai lagi dari awal. Dan kamu bisa melihat itu di 2023 ya. Dan ini juga bisa berbicara tentang gini, Six of Cups itu tentang sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu atau inner child. Karena tadi di sini ada kartu komunikasi, bisa jadi ya yang datang itu orang dari masa lalu, nggak selalu hubungan romantis sih, bisa kan misalnya teman lama udah nggak ngobrol, saudara, atau terjadi sesuatu dengan komunikasi kalian. Mungkin mereka orang yang membuat kamu berada di energi Ten of Wands, terus mereka baru menyadari, oh aku melakukan ini loh, terus mereka menyadari apa yang mereka lakukan, mereka berusaha memperbaiki keadaan untuk datang lagi di hidup kamu dan berusaha menyambung kembali tali komunikasi di antara kalian ya. Di sini ada Chariot, moving forward dengan hidup kamu. Dan gini, ketika kamu berusaha melakukan sesuatu, berdedikasi pada sesuatu, semesta berada di pihak kamu ya. Karena Chariot itu pergerakan energi yang apa, yang cepat, tidak terduga, kayak momentum. Dan juga karena di sini ada The World ya, dan ada Three of Wands, juga aku melihat ada vibe tentang perpindahan. Yang tadi bisa pindah tempat kerja, bisa pindah rumah, atau pindah negara bahkan mungkin ya. Karena aku melihat ya, statistik penonton ini tuh ada yang dari luar negeri juga, gak cuma orang Indonesia. Mungkin kalian kembali ke Indonesia, atau yang dari Indonesia ke luar negeri. Skenario-nya bisa seperti itu. Perpindahan ke tempat yang mau kalian tuju, apapun yang kalian mau tuju. Karena di sini ada magician.
mewujudkan realitas seperti yang kamu mau. Kamu punya semua hal yang kamu butuhkan ya. Kayak yang tadi, ketika momen inspirasi atau intuisi kamu mendorong kamu untuk melakukan sesuatu, memanggil kamu untuk melakukan sesuatu, dengarkan. Karena itu salah satu cara semesta menuntun jalan kamu ke tempat yang kamu mau, atau ke tempat atau bertemu dengan orang-orang tertentu yang perlu kamu temuin ya, yang akan signifikan dalam hidup kamu, atau ke situasi tertentu yang mungkin akan menuntun langkah kamu selanjutnya untuk akhirnya sampai di tujuan kamu. Oke, seperti itu dulu readingnya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.